Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat. Video kali ini saya akan membahas sebuah film terbaru yang rilis di tahun 2023, menceritakan tentang seorang pasukan khusus yang harus berjuang mati-matian menghadapi para teroris demi menyelamatkan seorang bocil. Oke, siapkan secangkir kopi, ambil posisi rebahan, dan inilah alur film Warhorse One. Film dimulai memperlihatkan situasi genting, di mana ada kelompok pemberontak yang terhubung dengan Taliban menguasai sebuah kota di Pakistan. Mereka juga memburu keluarga Walters yang merupakan warga kebangsaan Amerika yang dianggap menjadi mata-mata. Seorang duta besar yang bernama Mac meminta tolong kepada pemerintah Amerika mengirim bantuan militer. Pihak militer yang diwakili oleh Dave awalnya menolak permintaan Mac karena wilayah itu sangat berbahaya. Mac pun berusaha membujuknya dan memberitahu bahwa di keluarga Walters ada seorang anak kecil. Dave, listen, I need your help. And their kids. Setelah melihat foto anaknya dan merenung, Dave akhirnya bersedia membantu. Tanpa buang waktu, dia langsung mengerahkan pasukan khusus yang bernama tim Warhorse untuk mengevakuasi keluarga tersebut. Terlihat tim Warhorse sedang memasuki wilayah perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Namun tiba-tiba mereka diserang kelompok teroris menggunakan RPG. Kejadian tersebut ada seorang yang terpental dan berhasil selamat. Dia adalah pemimpin tim Warhorse yang bernama Richard Mirko. Beberapa saat kemudian, Mirko terbangun dengan sempoyongan seperti orang kebanyakan makan kecubung. Kemudian, Mirko menghubungi rekannya satu persatu, berharap rekannya ada yang masih selamat. Tapi karena tak kunjung ada yang menjawab, Mirko lalu menghubungi markas pusat. Beruntungnya usahanya tidak sia-sia karena sinyal bisa terhubung dengan seorang yang bernama Castle. Mirko mengabarkan bahwa helikopter pasukannya ditembak jatuh oleh kelompok teroris. Dia pun meminta Castle untuk mengeceknya lewat satelit, apakah rekan-rekannya ada yang masih selamat. Tapi sayangnya heli tersebut telah rusak parah dan tak ada pergerakan sama sekali, yang berarti semua rekan Mirko telah tewas. Di tengah pembicaraan, Mirko melihat ada 3 anggota teroris yang sedang berada di atas bukit. Terlihat mereka menembakkan RPG ke arah bangkai helikopter milik tim Warhorse. Mirko segera berlari mencari tempat persembunyian untuk menyerang mereka. Dengan tembakan jitu, Mirko berhasil menghabisi 2 orang. Tapi sialnya masih ada 1 orang berhasil lolos dan meminta bantuan. Sementara Mirko kembali dihubungi oleh Castle yang mengabarkan jika ada sekitar 40 tentara musuh yang lagi OTW ke arah Mirko. Castle menyarankan supaya Mirko segera pergi dari sana. Awalnya Mirko tidak peduli dan bertekad akan melawan mereka semua. Tapi komandannya membujuk Mirko agar segera mundur dan menunggu tim penjemputan, karena si komandan tidak ingin jika harus kembali kehilangan prajurit terbaiknya, sebab semua rekan Mirko telah dinyatakan tewas. You're on your own, son. Team is gone. Ketika Mirko akan pergi, tapi pasukan musuh keburu datang. Mau tak mau, Mirko harus menghadapi mereka semua. Dan terjadilah baku tembak yang cukup sengit. Meski seorang diri, sejauh ini Mirko berhasil menahan serangan musuh. Akan tetapi, amunisinya tidak cukup untuk menghabisi semuanya. Alhasil, dia pun memutuskan untuk melompat ke sungai.
Para teroris ini yakin jika Mirko pasti telah tewas terbawa arus. Namun ternyata Mirko berhasil selamat. Seorang anggota marinir tentu saja mampu berenang meskipun di arus sungai yang sangat deras. Kemudian Mirko kembali masuk ke dalam hutan. Setelah berjalan cukup jauh, Mirko menemukan sebuah mobil yang baru saja diserang. Saat diperiksa, ternyata mobil ini milik keluarga Walters yang seharusnya diselamatkan oleh pasukan Mirko. Tapi sayangnya mereka sudah tewas, kecuali Walters dan putrinya yang bernama Zoe. Dalam keadaan sekarat, Walters mengatakan bahwa keluarganya telah diserang oleh teroris. Dia meminta Mirko untuk menyelamatkan Zoe putrinya. Sebagai seorang marinir, tentu saja Mirko ingin menyelamatkan mereka berdua. Namun Walters keburu meninggal akibat kehabisan darah. Zoe yang masih polos mengira jika ayah dan ibunya sedang tidur. Setelah dibujuk, akhirnya Zoe pun mau ikut bersama Mirko. Mereka pun segera pergi untuk keluar dari wilayah tersebut. Di sisi lain, para teroris kembali mendatangi mobil milik keluarga Walters. Kemudian kita diperkenalkan dengan pemimpin teroris yang bernama Majid. Ini bebenguknya. Majid mengatakan jika tentara Amerika yang sebelumnya nyemplung ke sungai sekarang masih hidup. Dan pastinya sekarang telah membawa Zoe yang sengaja mereka tinggalkan. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Mirko dan Zoe. Bukannya langsung melaksanakan perintah, salah satu anak buahnya malah asik selfie dengan mayat. Dia bernama Yusuf yang biasanya dipanggil Ucup. Ketika Mirko dan Zoe lagi istirahat, bocil ini mengatakan nasihat ayahnya, di mana senjata tidak bisa menyelesaikan masalah. Mirko pun setuju dengan perkataan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, sementara musuh sebenarnya adalah orang jahat yang sering membawa-bawa agama sebagai dalih. Setelah istirahat, keduanya melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Namun di tengah jalan, Mirko menemukan sebuah jebakan ranjau. Alhasil, Mirko harus menjinakkan ranjau tersebut. Setelah berhasil menjinakkan ranjau, Mirko meminta Zoe supaya berhati-hati karena musuh masih memburu mereka berdua. Dan benar saja, Mirko melihat dua orang musuh sedang mencari mereka di atas tebing. Tanpa pikir panjang, Mirko langsung menghabisi mereka dengan brutal. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan, sedangkan para teroris masih terus memburu Mirko dan Zoe. Mirko kembali menghubungi markas pusat untuk meminta jemputan. Kastel memberitahu kalau Mirko harus berjalan beberapa kilometer lagi menuju ke titik penjemputan. Menjelang malam, Mirko dan Zoe memutuskan untuk istirahat di sebuah gua. Mirko juga membuat jebakan ranjau untuk mengantisipasi kedatangan musuh. Supaya Zoe bisa tidur, Mirko bercerita tentang sahabatnya bernama Aziz yang seorang muslim. Mirko sangat berhutang budi kepada Aziz yang pernah menyelamatkan nyawanya. Tapi sayangnya sekarang Aziz telah meninggal dunia. Esok harinya, Mirko dan Zoe tanpa sengaja berpapasan dengan musuh. Melihat itu, Mirko segera melempar pisau tepat di mukanya. Mirko langsung menusuknya berkali-kali supaya dia tewas. Melihat kebrutalan Mirko, seketika Zoe teringat dengan keluarganya yang dibantai oleh teroris. Mirko segera membawa Zoe pergi sebelum para teroris menemukan mereka. Sementara itu, Mirko dan Zoe sampai di tepi sungai. Tapi saat Mirko mengambil air, dia melihat Zoe melempar ranting ke pohon seolah-olah dia sedang melawan musuh. Melihat bocil ini sangat serius, Mirko mengajarinya melempar pisau yang baik dan benar.
Saat Mirko memantau pergerakan musuh, tanpa sengaja Zoe bertemu Majid yang akan pulang ke markas. Mirko langsung menodongkan senjatanya ke arah Majid agar tidak macam-macam dengan Zoe. Majid yang terpojok, ia berdalih kalau dirinya warga sipil yang sedang mencari kambingnya. Alasan dia membawa senjata sebagai upaya menjaga diri karena wilayah ini sudah dikuasai oleh teroris. Majid menawarkan bantuan kepada Mirko untuk istirahat dan makan di rumahnya yang tak jauh dari sini. Mengetahui kalau Zoe yang belum makan, Mirko akhirnya mau menuju ke desa tempat tinggal Majid. Kemudian Mirko dihubungi oleh markas supaya datang tepat waktu di lokasi penjemputan. Mirko pun mengatakan kalau dia pasti datang tepat waktu. Tapi Mirko belum mengetahui kalau saat ini dia telah dikepung oleh beberapa anak buah Majid dan baku tembak pun terjadi. Setelah Mirko berhasil menghabisi musuh, dia kembali menemui Zoe. Tapi sayangnya Zoe telah dibawa kabur oleh Majid. Sekarang Mirko baru sadar kalau Majid adalah bagian dari kelompok teroris. Mirko sangat yakin jika Zoe dibawa ke desa yang sebelumnya diberitahu Majid. Tanpa buang waktu, Mirko bergegas menuju ke desa tersebut. Tapi di tengah perjalanan, Mirko tak sengaja bertemu dengan anak buah Majid yang berjaga di pintu masuk desa. Setelah menghabisi penjaga, Mirko lalu menyamar menjadi teroris agar bisa masuk ke dalam desa yang ternyata telah dikuasai oleh kelompok teroris. Mirko yang berhasil menyusup langsung menghabisi mereka satu persatu. Mirko bertanya kepada orang yang tersisa mengenai di mana mereka menyandra Zoe. Karena sedang terancam, pada akhirnya orang itu menyerah dan membawa Mirko ke tempat Zoe disandra. Namun saat menuju ke sana, Mirko harus melewati beberapa tentara musuh yang sedang berjaga. Mirko yang tak punya pilihan lain, dia terpaksa menghadapi mereka semua hingga terjadilah pertempuran yang sangat seru. Meskipun sudah menghabisi para teroris, Mirko harus menghadapi puluhan anak buah Majid. Mirko yang seorang marinir tentu saja tidak gentar sama sekali. Ketika Mirko akan masuk ke sebuah rumah yang diyakini tempat Zoe disandra, dan tiba-tiba Mirko yang masih hidup ditawan oleh mereka. Majid bertanya tentang lokasi penjemputan Mirko karena dia ingin sekali membantai tentara Amerika. Ternyata Majid mempunyai dendam kepada Amerika karena telah membantai keluarga serta warganya yang tak bersalah. Sementara Zoe sedang dikurung dan dijaga oleh Ucup. Tapi Zoe sangat ketakutan melihat mukanya si Ucup yang mirip Balmond. Mendengar teriakan Zoe, anak buah Majid langsung memeriksanya sehingga Majid tidak terkawal. Tentu saja Mirko memanfaatkan kesempatan ini. Dia diam-diam melepaskan tali ikatan di tangannya, lalu yang terjadi, Mirko pun bergegas mengambil amunisi dan senjata karena sekarang ia harus mencari Zoe dan melawan pasukan musuh. Dengan kemampuannya sebagai pasukan khusus, Mirko berhasil menghabisi mereka dengan sangat mudah. Bahkan Mirko berhasil menghabisi tangan kanan Majid. Kemudian Mirko menembak lato-lato milik Ucup. Saat dia kesakitan, Mirko pun menembak kepalanya. Mirko akhirnya berhasil menemukan tempat Zoe dikurung. Tak disangka Zoe memanggilnya dengan sebutan ayah. Mendengar itu membuat Mirko terharu. Namun ketika hendak menyelamatkannya dan tiba-tiba, meski sedang terluka, Mirko berhasil bangkit dan menembak musuh yang menikamnya.
Kemudian Mirko melepaskan Zoe dan beranjak pergi dari sana. Tapi sialnya puluhan teroris datang ke desa dan bersiap menyergap Mirko. Mau tak mau Mirko harus melawan mereka semua. Mirko yang khawatir jika Zoe akan menjadi korban, ia pun segera kabur menuju ke lokasi penjemputan yang berada di atas bukit. Terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan. Ketika Mirko sudah semakin lemah dan sangat kelelahan, dia teringat dengan janjinya untuk menyelamatkan Zoe dari wilayah ini. Zoe pun berusaha menyemangatinya, sehingga Mirko mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menghindari dari kejaran para teroris. Ketika Mirko hampir sampai di atas bukit, tapi kali ini dia benar-benar sudah tak kuat lagi berlari. Mirko akhirnya menjadikan dirinya sebagai tameng agar para teroris hanya akan menghabisi dirinya. Sementara Zoe mengambil pisau dan ingin melawan mereka. Para teroris yang mengetahui jika Mirko telah menyerah, mereka pun berjalan dengan santai menghampiri Mirko. Ketika mereka akan menghabisi Mirko, namun yang terjadi, akhirnya pasukan khusus yang ditugaskan untuk menjemput Mirko datang di waktu yang tepat. Berkat bala bantuan pasukan khusus, nyawa Mirko dan Zoe bisa selamat. Mirko dan Zoe dimasukkan ke helikopter dan dibawa ke markas untuk diobati. Beberapa bulan kemudian, Mirko memutuskan untuk pensiun agar bisa membesarkan Zoe yang telah dia anggap sebagai putrinya. Karena diketahui istri dan anak kandung Mirko telah meninggal akibat kecelakaan. Dan film pun tamat. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.